Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang seruan doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita rindu terus belajar saudara, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentang doa. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita berdoa dengan cara yang benar, dan kemudian kita akan mengalami dan menerima jawaban dari doa-doa kita. Karena saya percaya setiap kita punya pergumulan, punya kerinduan, punya harapan, sehingga pergumulan, kerinduan, harapan itu kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu supaya semua kerinduan-kerinduan kita itu dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang menaikkan doa-doa pergumulan yang sudah sekian lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, dan saudara belum menerima jawaban sampai hari ini? Mari terus berseru saudara, dan terus belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa, supaya dengan memahami kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami jawaban doa, kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar terus saudara topik tentang doa ini. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan tentang doa yang dijawab, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya secara objektif kita akan gali kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan memahami benar-benar kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini,
Tetapi mereka keluar memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang perjalanan pelayanan Yesus, di mana di dalam perjalanan pelayanan itu satu kali datanglah 2 orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat, mengalami apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu terwujud dalam kehidupan mereka. Itu yang saya rindu saudara, kita belajar bersama apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga mereka mengalami apa yang mereka butuhkan, mendapatkan apa yang mereka rindukan, supaya kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita pun akan mengalami apa yang kita harapkan, rindukan itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan bahwa ada 2 orang buta yang mengikut Yesus. Oke, kita bisa melihat ini. Kenapa ada 2 orang buta kok bisa bersama-sama? Bagi saya, yang saya bayangkan saudara, kemungkinan orang-orang ini, kedua orang ini, mereka orang yang mungkin sudah dianggap beban di tengah keluarga, orang yang sudah diabaikan oleh keluarga, sudah kurang diperhatikan oleh keluarga, sehingga mereka akhirnya mencari orang yang bisa menjadi teman bagi mereka. Dan akhirnya ketemulah orang buta dengan orang buta, dan akhirnya mereka berteman, mereka jalani hidup bersama, mereka jalani pergumulan bersama. Mereka merasa bahwa mereka senasib, di mana mereka buta dan mereka sudah kurang diperhatikan, dan akhirnya ketemulah mereka senasib dan mereka merasa mereka bisa saling memperhatikan dalam menjalani kehidupan mereka. Dan saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa datanglah 2 orang buta mengikutinya. Oke. Kita bisa melihat di sini saudara, hal pertama yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga mereka mengalami mujizat, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama adalah di mana? Dalam keadaan yang mereka miliki, dalam kondisi yang mereka miliki, di mana mereka buta dan dua-dua mereka buta. Bayangkan saudara, sekalipun mereka sudah ketemu dengan orang yang senasib dengan mereka, tetapi kita bisa bayangkan kesulitan hidup yang mereka alami, di mana ada orang buta berteman dengan orang buta, bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka. Sungguh dunia gelap dan mereka susah, begitu sulit untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan mereka. Harapan mereka juga tentu saja kita bisa bayangkan saudara, di mana mereka buta, keluarga sudah tidak memperhatikan. Bayangkan betapa menyedihkan keadaan mereka. Tetapi dalam situasi kehidupan yang begitu menyedihkan, apa yang mereka lakukan saudara? Ketika mereka mendengar tentang Yesus, bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah penyembuh, akhirnya mereka ikut Yesus. Sekalipun mereka buta, sekalipun mereka sulit, sekalipun mereka susah, dalam kesulitan, dalam kebutaan mereka, dalam kesusahan mereka, mereka ikut Yesus. Dan tentu saja untuk ikut Yesus pada waktu itu mereka penuh pergumulan. Bagaimana mereka mengikut Yesus dalam kondisi buta, dua-dua buta, mereka saling menuntun satu dengan yang lain dalam kebutaan, dan mereka mau ngikut Yesus dalam perjalanannya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka harus ikut Yesus itu sampai akhirnya mereka, perhatian Yesus ditujukan kepada mereka itu butuh proses saudara, bahkan sampai masuk ke sebuah rumah. Artinya mereka ini ikut Yesus bukan dalam waktu yang singkat, mereka dengar lalu mereka ikut lalu langsung mengalami mujizat. Tidak, ada proses juga dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam keterbatasan yang mereka alami, dan ada banyak pergumulan yang harus mereka lakukan dalam mengikut Yesus. Tapi dalam semuanya itu mereka putuskan untuk mereka ikut Yesus. Daripada hanya tinggal duduk diam, daripada putus asa,
mereka putuskan untuk mereka ikut Yesus. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang mengalami kesulitan hidup. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban yang menindih kehidupan saudara. Dan dalam situasi dan kondisi tersebut, saudara, ikutlah Yesus. Hal terbaik yang saudara bisa lakukan dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dalam segala beban berat saudara adalah ikutlah Yesus, karena di sana ada harapan. Saudara putus asa, tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi. Saudara kemudian mencari jalan keluar dari jalan yang salah, masalah yang lebih berat, lebih sulit akan terjadi. Saudara cari pelampiasan, saudara melakukan hal-hal yang tidak benar untuk melampiaskan beban berat saudara, saudara akan ketemu dengan masalah yang lebih berat lagi. Satu-satunya jalan terbaik yang saudara harus lakukan dalam segala kesulitan saudara adalah ikut Yesus. Sekalipun ada pergumulan yang berat, ikut Yesus. Sekalipun tidak gampang, ikutlah Yesus. Sekalipun harus melalui satu proses, teruslah dan teruslah ikut Yesus sampai selamanya. Jangan pernah undur saudara. Ikutlah Yesus. Karena di sana ada harapan, sama seperti kedua orang buta ini. Akhirnya ada harapan dan mujizat terjadi, dan mereka pun akhirnya disembuhkan karena mereka ikut Yesus. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara mengikut Yesus? Mungkin saudara berkata, "Ya pendeta, saya mengikut Yesus." Kenapa? Karena saya orang Kristen. Saya mengikut Yesus. Kenapa? Karena saya pergi ke gereja setiap minggu. Atau ada hal-hal yang lain saudara lakukan untuk membuktikan saudara ikut Yesus. Belum tentu saudara. Apakah saudara ikut Yesus karena memang saudara mencari Dia? Apakah saudara mengikut Yesus karena saudara merindukan Dia, membutuhkan Dia, mencari Dia untuk mendapatkan pertolongan daripadanya? Ada begitu banyak tujuan orang mengikut Yesus, saudara. Saya sebagai gembala jemaat, saya merintis sebuah gereja di kampung dan kemudian saya menggembalakan gereja ini, saudara. Ada begitu banyak pengalaman kenapa orang datang ke gereja, apalagi orang-orang yang sudah berumur. Mereka kadang-kadang datang ke gereja supaya apa? Supaya ada nanti kalau mereka meninggal ada yang meliturgikan. Itu terbukti bahwa mereka datang ke gereja hanya sebagai pengisi absensi, dan seringkali mereka datang, mereka jatah 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Orang-orang yang punya tujuan demikian selalu begitu, saudara. Nah, jadi mereka, tujuan mereka ikut Yesus apa? Bukan mencari Yesus, tapi supaya ada yang mengurusi mereka waktu mereka meninggal. Itu yang menjadi tujuan mereka. Orang yang demikian tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi ada juga orang yang sudah tua sekali dan kemudian dia ikut Yesus. Saya berkali-kali menceritakan kehidupannya kepada saudara sebelumnya sebenarnya. Dia sudah tua, kemudian dia ikut Yesus. Dulunya dia dukun, tapi dia bertobat dan kemudian dia ikut Yesus. Dia ikut Yesus sungguh-sungguh, saudara. Dan semenjak dia ikut Yesus, belum pernah saya ingat dia absen kalau bukan karena sakit. Hanya karena sakit saja dia tidak mampu lagi dan kemudian dia tidak datang ibadah. Kalau selain itu belum pernah saya ingat dia absen, padahal sudah bertahun-tahun dia mengikut Tuhan. Dan saudara, dia sering kali mengalami mujizat. Dia sering kali mengalami jawaban doa. Kenapa? Karena dia datang kepada Yesus memang mencari Tuhan, mencari Yesus. Dialah orang yang pernah saya saksikan bahwa satu kali dia sakit parah, saudara. Lalu kemudian keluarganya mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa. Pada waktu itu dia tidak bisa membuka mata lagi dan kemudian dia berkata, "Pendeta, doakan saya supaya saya cepat menghadap Tuhan. Saya tidak sanggup lagi karena sakitnya dia rasa." Tetapi pada waktu itu saya berkata, "Nek, saya rindu nenek kembali duduk di kursi gereja." Lalu kemudian kami berdoa, saudara, dan benar saja akhirnya dia disembuhkan. Itu terjadi mungkin sekitar setengah tahun yang lalu, saudara, dan kemudian sampai hari ini dia setia beribadah, dia sehat. Satu kali, saudara, ada seorang nenek juga yang datang beribadah sudah 94 tahun.
Saudara bisa bayangkan saudara, 94 tahun. Lalu pada waktu itu dia sering sakit. Lalu kemudian satu kali dia ditanya oleh anak-anaknya, karena dia sudah tua, dia sering sakit. Ditanya oleh anak-anaknya, "Kamu harus ke gereja, Mak. Kemana kamu ke gereja?" Lalu dia sebutkan gereja yang saya gembalakan, saudara, padahal dia tidak tahu. Saya pun tidak tahu kenapa dia tahu gereja ini. Lalu kemudian akhirnya singkat cerita anaknya mengantar nenek ini ke gereja, karena dia sudah mulai pulih, sekalipun sudah sangat tua, sudah sangat kesulitan juga sebenarnya dia jalan. Dan kemudian akhirnya dia ke gereja. Saudara, dia begitu serius. Dia ke gereja selama sekian waktu, saudara, dia begitu serius. Kalau saya khotbah, dia begitu serius. Dan akhirnya dia bertumbuh. Satu kali, saudara, dia berkata, "Baptiskan aku." Bayangkan bagaimana membaptiskan seorang nenek yang sudah 94 tahun, saudara. Bagaimana saya membaptiskannya? Dia jalan saja susah. Dia jalan sudah bungkuk sekali. Begitu sulitnya. Pada waktu itu saya beri penjelasan sebenarnya, bahwa Nek, sebenarnya kalau iman nenek sudah kuat, iman nenek sudah jelas dalam Yesus Kristus, sebenarnya nenek nggak harus juga dibaptis karena alasan kondisi nenek, karena dia sudah sakit-sakitan, saudara. Lalu kemudian situasinya sangat sulit, bagaimana saya membaptiskan dia. Tetapi pada waktu itu dia berkata, "Saya mau dibaptis." Dan singkat cerita akhirnya saya izinkan dia dibaptis. Kami baptisan ke sungai, saudara, karena saya mengembalakan di kampung. Kami baptisan ke sungai, harus jalan agak jurang ke bawah, dan dia harus digendong ke bawah, lalu kemudian masuk ke sungai. Lalu saya membaptiskan dia, sekalipun pada waktu itu ada situasi yang sangat sulit dan saya sangat hati-hati untuk membaptiskan dia. Tetapi akhirnya dia berhasil dibaptiskan, dan kemudian dia mengalami Tuhan, dan dia ikut Tuhan selama sekian waktu lagi, dan akhirnya dia meninggal dalam Tuhan. Artinya apa? Dia memang ke gereja bukan, sekalipun dia sudah sangat tua dan anaknya yang nyuruh-nyuruh dia gereja. Pada saat dia ke gereja, dia bukan ke gereja supaya ada yang meliturgikan, bukan. Tetapi dia ke gereja karena dia merindukan Tuhan, mencari Tuhan, dan akhirnya bertumbuh dalam Tuhan. Dia minta dibaptis, sekalipun sulit untuk melakukan baptisan kepada dia dengan umurnya yang sudah sangat lanjut, tetapi dia rindu supaya harus dibaptis. Saudara, orang yang seperti ini dia ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan. Dan orang-orang seperti ini ketika ikut Tuhan mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak orang mengikut Tuhan bukan karena mencari Tuhan, bukan untuk mengalami Tuhan, tapi mereka mengikut Tuhan untuk mencari mujizat, mencari tujuan ingin supaya bisa mendapatkan tujuan-tujuan tertentu mereka. Tetapi hari ini kita lihat dari kedua orang buta ini, dia atau mereka mengalami mujizat karena mereka mengikut Yesus dalam beban berat mereka, dalam kesulitan dan persoalan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, saudara harus ikut Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, ikutlah dia sekalipun bebanmu berat, sekalipun hidupmu susah. Ikutlah Yesus. Sekalipun ada proses yang harus saudara jalani, tetaplah ikut Yesus. Sama seperti dua orang buta ini, mereka datang ikut Yesus, dan sekian lama, sekian waktu mereka ikut Yesus sampai akhirnya mereka mengalami mujizat. Jadi yang pertama, bagaimana sehingga orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, saudara? Karena yang pertama, mereka ikut Yesus dengan sungguh, dengan tekad dalam segala kesulitan mereka. Lalu yang kedua, dikatakan juga masih di ayat 27 itu, saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, meminta pertolongan. Mereka memohon, mereka berseru. Bagi kita itu gambaran berdoa, berseru kepada Tuhan. Dalam pergumulan mereka, dalam kerinduan mereka, dalam situasi yang mereka alami, mereka berseru-seru, mereka ikut Yesus sambil berseru.
Dan bukan hanya berseru sekali berseru saudara, tetapi berseru-seru. Artinya kalau kita lihat kalimat ini, sepanjang perjalanan mereka ikut Yesus itu, mereka gunakan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berjuang, tapi dalam perjuangan itu mereka juga terus berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu sulit untuk ikut Yesus karena situasi dan keadaan mereka, tetapi dalam keadaan dan situasi yang sulit itu mereka juga terus berseru-seru kepada Tuhan. Di sepanjang perjalanan mereka ikut Tuhan, mereka terus berseru sampai akhirnya dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat, berserulah sama seperti kedua orang buta ini. Sekalipun sebenarnya kalau kita bayangkan saudara, tidak gampang juga sebenarnya mereka berseru. Kenapa? Karena bisa, kalau menurut dugaan saya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah kurang diperhatikan saudara. Sehingga ketemu orang buta dengan orang buta seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau orang selama ini mereka sudah tidak diperhatikan, mereka sudah tidak dipedulikan, lalu minta tolong, itu butuh satu pergumulan untuk minta tolong kalau sudah biasa tidak dipedulikan. Sudah biasa minta tolong tapi tidak dijawab, tidak dikabulkan, tidak diperhatikan. Tapi namun demikian saudara, ketika mereka dengar Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus sanggup melakukan mujizat, ada harapan di sana, maka mereka mulai berseru-seru dan terus berseru-seru dalam perjalanan mereka sampai akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Artinya saudara, dalam kehidupan saudara, kalau mungkin selama ini saudara ada pergumulan, saudara ada masalah, saudara mengharapkan pertolongan tapi saudara tidak mendapatkan pertolongan, maka saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Sekalipun mungkin tidak ada lagi orang yang peduli kepada saudara, masih ada satu pribadi yang peduli kepada saudara, itulah Tuhan Yesus. Sama seperti kedua orang buta ini. Kenapa mereka dua orang buta bisa berjalan bersama saudara? Karena mungkin mereka sudah tidak diperhatikan oleh keluarga, oleh teman, oleh orang lain, sehingga hanya mereka saling memperhatikan karena mereka merasa mereka senasib. Tetapi saudara tahu, mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa satu lagi, ada satu yang bisa jadi harapan mereka untuk mereka mengalami mujizat. Ada satu yang peduli kepada mereka. Ada satu yang akan memperhatikan mereka kalau mereka berseru-seru. Itulah Tuhan Yesus. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sekalipun dalam hidup saudara mungkin tidak ada yang memperhatikan saudara, sekalipun dalam hidup saudara mungkin tidak ada yang mempedulikan saudara lagi, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Ada satu pribadi yang mempedulikan saudara, yaitu Yesus. Itu sebabnya berserulah terus kepada Dia, karena Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang mempedulikan saudara. Ada begitu banyak orang Kristen saudara yang mereka ikut Tuhan, mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak lagi hidup dalam doa, karena sebenarnya mereka tidak percaya juga bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ada terlalu banyak juga orang yang demikian. Sekalipun mereka orang Kristen, mereka tidak mengalami mujizat Tuhan, mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya juga tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dalam situasi dan keadaan mereka. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan peduli kepada saudara, Tuhan memperhatikan saudara, Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan sanggup menolong saudara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Dia sanggup. Itu sebabnya saudara, berserulah. Kalau mungkin saudara berkata, saya sudah berseru tapi belum dijawab, berseru-serulah. Artinya jangan pernah berhenti berseru-seru sebelum saudara mengalami jawaban, sebelum saudara melihat mujizat itu menjadi kenyataan. Berseru-serulah saudara. Hari ini seruan saudara belum dijawab, berseru-serulah. Bahkan mari datang berseru-seru kepada Tuhan sambil menangis, dengan mengharapkan pertolongan. Saya bisa bayangkan bagaimana kedua orang buta ini berseru-seru dan berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu mengharapkan, hanya Tuhan lagi pengharapan mereka. Begitu mengharapkan pertolongan Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan saudara,
Masih ayat yang ke-27, mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka serukan adalah mereka memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, karena selama ini tidak ada lagi mungkin orang yang mengasihi mereka. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka. Sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami." Saya bisa membayangkan seruan-seruan mereka pada waktu itu, saudara, disertai oleh tangisan mungkin ketika mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan seruan itu terus dinaikkan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dengan kondisi yang tidak ada lagi yang memperhatikan, dengan kondisi yang tidak ada lagi orang yang peduli, akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara merindukan mujizat Tuhan, mari harapkan belas kasihan Tuhan. Mari berseru memohon supaya Allah menyatakan belas kasihannya kepada setiap saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mohonlah belas kasihan Tuhan untuk Dia menolong saudara dalam pergumulan saudara. Adakah saudara sedang sakit saat ini? Mohonlah belas kasihan Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Adakah saat ini hidup saudara sulit, hidup saudara berat? Mohonlah belas kasihan Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mari kita mohon, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia pasti mengasihi kita, saudara. Kalau sampai hari ini kita belum melihat mujizatnya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi mungkin Dia menunggu sampai kapan kita tetap kuat. Dia ingin melihat kesetiaan kita, ketekunan kita. Dia ingin melihat bahwa kita benar-benar mencari Dia, bukan hanya mencari mujizat. Akan ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Akan ada waktu yang terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, saudara, untuk kita mengalami belas kasihan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita terus berdoa, saudara. Mari kita terus memohon dan berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dia pasti mengasihi setiap kita. Saudara, kemudian berikutnya lagi di ayat yang ke-28 dikatakan di sana, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus kemudian bertanya kepada mereka setelah sekian lama mereka ikut Yesus. Setelah sekian lama mereka berseru-seru kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus. Sekarang satu lagi yang mau dilihat oleh Yesus dari dalam diri mereka. Apa itu, saudara? Iman. Sehingga Yesus berkata, Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya?" Dan mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan pada waktu itu mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami apa yang mereka rindukan diwujudkan. Setelah sekian puluh tahun mereka hidup dalam kebutaan, maka kali pertama kali ini mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka bisa melihat. Ketika mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya," ketika mereka membuktikan iman mereka, akhirnya mujizat pun terjadi. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara.
Iman itu yang Tuhan mau ada pada kita kalau kita rindu mengalami mujizat, saudara. Iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Nah, dengan alasan inilah begitu banyak orang ikut Tuhan tapi tidak mengalami mujizat, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya sekalipun mereka ikut Tuhan, mereka sebenarnya tidak begitu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Allah sanggup. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percaya Tuhan sanggup menolong, saudara. Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seberapa sulit, seberapa berat pun kondisi saudara saat ini, percayalah Tuhan kita sanggup untuk menolong setiap kita, saudara. Dia sanggup, Dia berkuasa, langit dan bumi pun Dia bentangkan, maka saudara pun sanggup Dia tolong. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan saya mengikut Tuhan, dalam perjalanan pelayanan saya mengalami kondisi-kondisi, situasi-situasi di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali iman. Dan dalam kondisi itu, saudara, saya benar-benar melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi oleh karena kita beriman sungguh kepada Dia. Salah satu contoh misalnya, waktu istri saya sakit begitu parah, kami sudah berobat, bolak-balik berobat, saudara, dan kemudian kami berobat selama 7 bulan karena dia masalah paru-paru, saudara. Kami berobat, disarankan 6 bulan, kami berobat 7 bulan, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh juga. Pada waktu itu dia malah kelihatan makin parah, dan makin parah. Dan pada waktu itu, saudara, jujur, secara manusia saya begitu bingung. Kenapa? Saya melayani Tuhan dengan sungguh. Saya ingin berbuat banyak kepada Tuhan. Tetapi malah istri saya sakit parah yang membuat saya begitu sulit berbuat apa-apa. Dan waktu itu, saudara, seringkali dalam banyak situasi, apalagi istri saya juga sering berkata, "Pak, kenapa saya mengalami ini? Padahal saya rindu melayani Tuhan dengan sungguh. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?" Itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit saya jawab, saudara. Dan pada waktu itu kalau saudara bertanya juga kepada saya, maka saya sebenarnya juga sangat bingung. Dari sisi dana, karena kami merintis juga masih sangat sulit pada waktu itu. Sehingga satu-satunya yang saya mau tegaskan, bahwa satu-satunya yang tinggal dalam diri saya dan istri saya adalah iman. Bahwa Allah masih sanggup. Bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Dan kemudian, saudara, akhirnya tahap demi tahap Allah mengerjakan mujizat dan istri saya disembuhkan. Kami terus melayani dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, saudara, saat ini apapun kondisi saudara, seperti yang saya alami, sudah sangat bingung. Kenapa ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Namun saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Allah sanggup. Percayalah Allah sanggup. Dia pasti menolong saudara, karena Dia Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan saudara. Dan kemudian, saudara, selanjutnya ketika orang buta ini mengikuti Tuhan, mereka berseru-seru, mereka memohon belas kasihan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan mereka juga membuktikan imannya ketika Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan ketika mereka membuktikan imannya, maka apa yang terjadi? Ayat 39. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30. Maka meleklah mata mereka. Saudara lihat, akhirnya Yesus mengulurkan tangannya dan Yesus menjamah mata mereka yang buta itu, tepat di mata mereka yang buta, tepat di dalam masalah mereka. Yesus jamah, Yesus ulurkan tangan, Dia jamah.
dan melakukan mujizat yang dahsyat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesus mau menjamah saudara, dan Dia mau menjamah saudara tepat pada masalah yang saudara alami. Kalau saat ini engkau sakit, Dia mau menjamah sakit penyakitmu. Kalau saat ini ada beban beratmu, Dia mau mengulurkan tangan, Dia mau menjamah saudara dan mengangkat bebanmu. Kalau saat ini ada masalah keluarga yang saudara alami, Dia mau mengulurkan tangan dan Dia mau menjamah keluargamu. Dan kemudian jamahannya adalah jamahan yang mengerjakan mujizat. Jamahannya adalah jamahan yang mengerjakan pemulihan. Saudara, kalau tangan Tuhan terulur, tidak ada yang mustahil. Kalau tangan Tuhan menjamah, maka apapun bisa jadi. Segala perkara bisa jadi, mujizat bisa jadi ketika tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Saudaraku, saat ini ketahuilah bahwa tangan yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara. Ketahuilah bahwa jamahannya akan mengubahkan hidupmu. Jamahannya akan memulihkan persoalanmu. Apapun masalah persoalanmu, hidupmu saat ini, jamahan tangan Tuhan akan mengubah segalanya. Jamahan tangan Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Jamahan tangan Tuhan akan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita harapkan tangannya terulur dan menjamah kita. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur. Kita belajar dari firman Tuhan bagaimana sehingga kedua orang buta yang mungkin kondisi mereka sudah tidak diperhatikan, yang mungkin kondisi mereka sudah mulai diabaikan oleh keluarga, sehingga mereka kedua orang buta ini merasa senasib, merekalah berjalan bersama. Dan saudara, dalam perjalanan pelayanan Yesus, dari sekian banyak mujizat yang Dia lakukan, salah satu yang mengalami mujizat itu adalah kedua orang buta ini. Yesus mengulurkan tangan kepada masalah yang mereka alami, yaitu kebutaan mereka. Dan tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu, akhirnya mengerjakan mujizat dalam kehidupan kedua orang buta ini. Hari ini pun saudara, sekali lagi tangannya yang penuh belas kasihan, tangannya yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara, dan melakukan mujizat, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kita sudah belajar saudara. Kenapa mereka mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana mereka sehingga mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, dalam segala kesulitan yang mereka alami, mereka ikut Yesus. Sekalipun ada proses yang mereka jalani dalam mengikut Yesus, mereka harus berjuang dengan penuh pergumulan mengikut Yesus. Karena mereka buta, tetapi mereka tetap ikut Yesus. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah ikut Yesus apapun yang saudara alami. Karena Dia akan menjamah saudara, dan Dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, berseru-serulah, mohon belas kasihan Tuhan, mohon mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, jangan pernah berhenti. Sama seperti kedua orang buta ini, sekalipun sulit mereka mengikut Yesus supaya mereka bisa tetap dekat dengan Yesus dan Yesus bisa mendengar seruan mereka. Mereka terus berjuang sambil berseru, Tuhan kasihanilah kami. Mereka berseru terus, memohon terus. Dan akhirnya mereka mengalami mujizat. Hari ini pun sekalipun hidupmu berat, jangan pernah berhenti. Terus memohon, terus berseru, ikut Dia sambil terus berseru kepada Tuhan. Sampai akhirnya mujizatnya dinyatakan. Dan mereka memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara, hanya belas kasihan Tuhan yang akan memulihkan saudara. Itu sebabnya mohon dan serukanlah belas kasihan Tuhan. Serukanlah belas kasihan Tuhan. Dan kemudian saudara, Yesus bertanya kepada mereka, percaya
percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Dan mereka menegaskan, ya Tuhan, kami percaya. Dan ketika mereka membuktikan iman mereka, akhirnya mujizat pun terjadi. Dan saat ini saya pun mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun itu, seberat dan sesulit apapun itu, percayalah, maka saudara akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan alami janji firman Tuhan. Alami jamahan Tuhan, biar tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba memohon jamahan-Mu Kau nyatakan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan, jamahlah hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jamah hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau tangan-Mu terulur dan menjamah hidup mereka, maka apapun masalah, apapun beban, apapun persoalan hidup mereka akan diubahkan. Mujizat-Mu akan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka mengikut Engkau dalam segala situasi dan kondisi. Ajar mereka terus berdoa dan berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dan ajar anak-anak-Mu ini sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya mereka melihat mujizat Tuhan, dan mereka mengalami Tuhan, dan mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, jamah mereka, lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba mau mendukung mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berseru bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa.
Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus.
Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka.
menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan,
hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Bersyukur,
atas mezbahmu. Itulah arti hidupku. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati,
Segenap jiwa rindu hadiratmu, haus surapanmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang.